Halo, apa kabar nih bosku? Ketemu lagi nih kita di channel YouTube saya. Kali ini kami akan ngebahas tentang baut lagi nih. Jadi baut dan skrup. Nah, bosku, di video kami kali ini kami kasih judul video ini baut dan skrup paling berjarak 1 meter nih dari tubuh kita. Nah, maksudnya gini nih bosku. Jadi di setiap jarak kayaknya kurang dari 1 meter nih pasti ada aja nih baut atau skrup ya yang di dekat tubuh kita nih bosku. Jadi tanpa kita sadari ya, di jarak 1 meter dari tubuh kita pasti ada aja nih baut atau skrup yang di dekat tubuh kita nih. Saya kasih contoh nih, kalau kita mau masuk rumah ya, pasti waktu masuk rumah kita melewatin pintu tuh. Nah, di pintu pasti ada tuh skrup yang terpasang di engsel-engsel pintu. Terus kita masuk ke kamar mandi itu pasti ada tuh skrup di pintu kamar mandi kita. Terus kalau kita duduk di kursi pasti ada aja nih skrup yang terpasang di kursi atau di dekat lemari-lemari rumah kita tuh, di dalam rumah kita. Pasti baut dan skrup ya ada aja tuh di dekat tubuh kita. Apalagi kalau kita naik kendaraan bermotor nih bosku. Seumpamanya kalau kita naik motor nih. Jadi di motor kayaknya baut dan skrup nggak bakalan lepas tuh, tertempel di bagian-bagian motor. Jadi baut dan skrup sangat dekat sekali nih dengan tubuh kita. Terus apabila kita naik kendaraan roda 4 tuh, seumpama mobil tuh, di mobil juga kayaknya baut dan skrup terpasang dan tertempel di bodi-bodi mobil tuh. Terus di mesin-mesin mobil, terus di onderdil mobil, pokoknya untuk menempel spare part mobil tersebut pasti menggunakan baut dan skrup. Nah bosku, baut dan skrup ini sebenarnya banyak jenis dan macamnya nih bosku. Jadi kalau kita amati, beribu-ribu nih jenis baut dan skrup. Jadi ada baut plank boat, kayak contohnya tuh heksagonal, terus kayak baut L, baut kuning, baut baja. Pokoknya banyak sekali nih jenis baut. Terus ukuran-ukurannya juga banyak juga nih baut ini. Jadi baut ukurannya ada yang pendek, ada yang panjang. Pokoknya jenis dan ukuran-ukuran baut sangat banyak sekali nih macam-macamnya. Jadi kalau kita ingin mengetahuinya satu-satu kayaknya bingung nih, apalagi kayak baut-baut di kendaraan bermotor nih, kayak roda 2, roda 3 tuh. Kayaknya setiap jenis baut ada namanya tersendiri nih. Jadi sampai kita harus ngapalin satu-satu kayaknya bingung nih. Makanya di setiap toko yang menjual baut atau skrup pasti di kotak-kotaknya ditulisin nih jenis baut apa dan nama bautnya apa gitu tuh. Jadi biar nggak lupa ya. Jadi setiap kotak jenis-jenis baut, terutama baut-baut untuk kendaraan bermotor, kayaknya harus ditulisin nih. Jadi kalau ada konsumen mau beli, kita nggak susah lagi nih nyariin bautnya, sebab di kotak-kotak wadah bautnya sudah tertulis nih nama-nama bautnya. Nah bosku, di kendaraan bermotor seperti roda 2 tuh kayak motor, jenis-jenis baut banyak juga nih macam-macamnya. Jadi kita sebagai penjual ya harus memahami nih, jadi apa yang ada di motor ya, entah itu baut-baut untuk standar,
baut-baut untuk tutup oli, terus baut-baut untuk spion, sudah itu klep-klep body motor tuh. Jadi kita harus memahami juga nih, pokoknya seluruh baut dan skrup yang ada di bodi kendaraan bermotor, terutama motor dan mobil, kita harus mengetahuinya nih. Jadi walaupun kita belum paham ya, kita tulisin aja nih di wadah-wadah bautnya. Nah bosku, skrup juga banyak nih jenis-jenisnya. Jadi dia ada skrup untuk pertukangan kayu, terus ada untuk skrup umum tuh, skrup untuk plafon, skrup untuk GRC, kalsibot, pokoknya banyak sekali nih. Terus skrup gipsum tuh. Jadi skrup ini banyak juga nih jenis, dan ukurannya juga bermacam-macam nih bosku. Jadi ada ukuran skrup yang 6x1, terus ada skrup yang ukuran 6x1/4, 6x1,5. Jadi kita harus hafal bener nih jenis-jenis skrup dan ukuran-ukuran skrup. Jadi skrup juga ada banyak macamnya nih. Jadi ada skrup TS, skrup JP, JF, pokoknya skrup macam-macam nih. Yang membedakannya ya di palak-palak, di kepala skrupnya nih. Jadi apakah menggunakan obeng tuh, atau menggunakan obeng yang min plus, atau menggunakan obeng yang min aja nih. Jadi kepala skrup juga berbeda-beda nih bosku. Nah bosku, pokoknya kalau kita ingin usaha baut dan skrup, kita harus hafal nih satu-satu jenis-jenis bautnya dan jenis-jenis skrupnya. Jadi kalau konsumen nanya, kita nggak bingung nih bosku. Jadi ukurannya berapa ya, diameter lingkar ulirnya berapa tuh. Jadi banyak nih yang harus kita hafalin kalau kita ingin berjualan baut dan skrup. Sebab dari lingkar ulirnya aja udah banyak jenis nih baut. Jadi kayak baut kuning tuh dengan baut hitam berbeda nih lingkar ulirnya bosku. Baut putih tuh, jadi kalau baut putih, baut kuning, lingkar ulirnya beda bosku. Jadi dia menggunakan kunci berapa juga berbeda nih. Jadi kita harus hafal ini satu-satu jenis-jenis baut dan skrup. Nah inilah bosku video kami tentang baut dan skrup paling berjarak 1 meter nih dengan badan kita atau dengan tubuh kita. Oke, terima kasih.